Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ananda kelas 11 IPA 2. Yang pertama Abati ucapkan selamat ya, tahniah, antum sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kelas 11 di IPA. Sebelumnya tanggal 22 hari ini yang pertama pembelajaran kita. Tentu saja harapan Abati dan juga harapan semua guru termasuk pimpinan, antum lebih dewasa ya, dengan seiring antum masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kelas 11. Lebih dewasa di dalam bersikap. Satu contoh yang kurang dewasa bagaimana? Ya, seperti barusan Abati masuk, ini cengengesan terus. Hampir-hampir Abati suruh keluar. Itu sudah tidak dewasa. Berdua. Kalau dulu guru Abati suka bilang begini, kenapa antum cengengesan? Memang ada monyet pakai baju. Dewasa di dalam bertutur bersikap, dewasa dalam bertutur kata, dewasa di dalam bertindak, dewasa dalam tanggung jawab, dewasa dalam disiplin. Itu yang disampaikan oleh, atau itu yang diharapkan oleh semua guru. Kemudian yang kedua, Nanda sekalian, antum masih menyandang status IPA dan ada yang IPS di kurikulum 2013. Sementara hari ini adik-adik antum di kurikulum implementasi kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi IPA dan IPS. Tapi nantinya ada spesifikasi bidang-bidang ilmu pengetahuan alam dan bidang ilmu pengetahuan sosial, dan juga ada bahasa. Pada dasarnya kembali ke, kalau dalam masalah penjurusan sekitar tahun 80-an, penamaannya ada A1, A2 dan A3. Fisika, biologi dan bahasa. Namun demikian, di dalam rapat tanggal 15, semua dewan guru, pimpinan sekolah menginstruksikan semua guru, walaupun antum masih kurikulum 2013, materinya 2013, tetapi ruh dari kurikulum Merdeka harus dimasukkan. Pertanyaannya adalah, apa Abati kira-kira perbedaan atau salah satu atau sebagian ruh dari kurikulum Merdeka itu? Ya, di antara seperti barusan Abati langsung menegur belakang, yang disebut asesmen, penilaian. Jadi sekarang terkadang di majelis guru itu, kemarin lah, kalau hari ini Abati nggak dengar, nampaknya kita materi nggak terlalu inilah ya, materi, tapi sekarang ke sikap. Tapi memang komitmen sekarang ke sikap. Jadi guru-guru itu berbicara tentang sikap, Ananda. Kemudian apa lagi Abati? Mungkin perbedaannya atau beberapa ruhnya.
Eh, ya, untuk mengantarkan antum kepada pencapaian, gini maksudnya, antum itu dari dulu juga sebetulnya filosofi ini sudah diterapkan dalam pendidikan, bahwa antum kan tidak sama satu sama lain. Tidak sama, bayangkan 36 orang ini 36 sifat, 36 karakter. Namun ada karakter yang memang diharapkan sama. Contohnya misalnya tentang kejujuran, tentang kedisiplinan, tentang tata krama, sopan santun, itu bisa. Hanya saja di dalam IQ tentu berbeda-beda. SQ ya spiritual questionnya latar berbeda-beda, EQ emotional questionnya pasti berbeda-beda. Ini sakit atau gimana ini? Kamu sakit nggak? Kamu sakit nggak? Jangan nunduk. Apa nunduk? Sekarang pembukaan dulu Ananda. Mulai minggu depan tidak lagi ini. Berarti hanya bicara 10 menit. Langsung antum bekerja. Hampir semua, ya bukan hampir, tuntutannya seperti itu. Apakah guru nanti mengimplementasikan? Bisa jadi sebagian. Kalau Abati mengimplementasikan itu. Jadi menggunakan metode tel saudu istilahnya. Itu metode yang Abati teringat. Jadi sekarang ini dari dulu juga banyak kurikulum kita yang misalnya ada CBSA lah segala macam ya. Di dalam teknik-tekniknya. Cuman di dalam implementasinya ya terkadang memang habis hanya untuk mendidik bukan mengajar. Apa bedanya berarti? Ya, mengajar itu transformasi ilmu saja. Sedangkan mendidik itu arahnya kepada kebiasaan, merubah kebiasaan yang kurang baik atau tidak baik menjadi baik. Nah, seperti tadi Abadi tegur, jangan gitu, karena itu nanti akan jadi kebiasaan dan itu adalah menunjukkan ya kecuali makanya Abadi tanya sakit nggak? Kalau nggak sakit ya jangan nunduk begitu. Anak-anak sekalian, Abadi pernah seperti antum SD, SMP, SMA mengalami. Dan pernah seperti antum juga tuh. Nunduk begini pernah. Bahkan sampai sekarang pengalaman itu teringat oleh Abati. Mengapa? Karena memberikan bekas kepada diri Abati. Ditegur Abati, bukan ditegur lagi, ditempeleng oleh guru. Pada tahun 1978 ya. 1978. Makanya Abati teringat. Dari dulu pendidikan tuh gitu Ananda, mendidik itu. Kalau antum sekarang ya paling nggak Abati tegur, paling banter disuruh keluar. Kenapa nggak ditempeleng? Oh tempeleng datanglah, orang tua golok datang ke sini ke Abati. Jangankan sekarang istilahnya fisik, kekerasan fisik seperti itu Ananda, ya mungkin juga akan mempersoalkan kekerasan verbal. Tugas saja dianggap sebagai intimidasi sekarang ini. Ada kan? Tidak semua tentu. Guru memberi tugas saja masih ada yang menganggap sebagai intimidasi. Lucu. Sangat lucu Ananda. Makanya Abati dalam semester ini akan memasukkan nanti ini Abati sudah buat semua ya. Jadi izinkan Abati hari ini agak banyak Abati bicara. Tapi antum ada kerjanya juga sebentar nanti. Mungkin jam keduanya antum kerja. Kalau nanti 10 menit ya. Abati tel, kemudian saut. Itu yang bekerja. Abati perhatikan, amati dan juga ya dikasih petunjuk-petunjuk. Diskusi lah. Sampaikan apa sekarang CP-nya. Nah, ini dalam kurikulum 2000 kurikulum Merdeka itu istilahnya sama saja ini.
kompetensi dasar lah, capaian pembelajarannya apa yang akan dicapai. Hari ini yang akan dicapai adalah refleksi. Ya, di sini tertulis refleksi 1 tahun belajar PKWU dan harapan tahun kedua. Sekarang refleksi. Apa refleksi? Cermin. Kita bercermin, kibas balik ke belakang. Apa saja? Ada 2 TP, ada 3 TP. Ya, 3 TP. Ini ada TP itu tujuan pembelajarannya. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah mendeskripsikan, artinya menjelaskan, menguraikan, menerangkan manfaat belajar PKWU. 1. Yang kedua, kemudian mendeskripsikan rencana program wirausaha antum. Kapan abati? Sekarang? Ya kalau bisa sekarang. Enggak sekarang abati, ya paling tidak nanti perguruan tinggi. Belum juga, ya nanti setelah antum terjun di masyarakat. Enggak berarti saya mau jadi dokter, SMA 8 banyak yang ingin jadi dokter. Iya, antum berwirausaha dengan background disiplin ilmu kedokteran itu. Apa diantaranya? Ya buka klinik lah. Apalagi bisa buka apotik. Gitu loh ya. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan harapan belajar PKWU pada tahun kedua. Baru dari sana dijabarkan dengan tugas, antum kerjakan. Ada 3 halaman, kurang lebih 3 halaman tiap kali pertemuan. Kerjaan, 1 halaman dibagikan, kerjakan, selesai kumpulkan. Kemudian ini apa namanya? Namanya adalah lembaran, ya atau lembar monitoring assessment. Monitoring assessment. Assessment itu apa? Penilaian, lembaran-lembaran kasihkan. Monitoring itu monitoring itu apa? Untuk memonitor, mengamati, memindai atau mengawasi, menilai dan lain sebagainya, dimonitor, diperhatikan. Siapa yang memonitor? 3 orang. Berapa orang? Berapa orang ini? 3 minimal 3. Siapa? 1 siswa sendiri. Ini kan hasil monitoran, absen segala macam ada di sana nanti. Kemudian yang kedua, orang tua atau wali. Kemudian yang ketiga, guru. Ini yang akan memonitor. Tetapi bahan ini adalah bisa dijadikan bahan untuk wali kelas, BK, atau juga pihak sekolah kalau diperlukan suatu saat. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Jelas ya sampai sini ya? Nah, lembaran-lembaran ini setiap kali masuk karena berupa lembaran yang abati fotokopi. Kenapa? Yang abati fotokopi dan dibagikan. Ganti fotokopinya. Jangan mau gratis terus segala-galanya ya. Nanti kan akan dibentuk lagi PT emasnya, tetapi sekarang top down, tidak bottom up. Ya. Kalau antum punya perusahaan, Ananda ya. Kalau kemarin kan latihan namanya juga. Dan ada hikmahnya dari belajar dari kemarin itu. Kalau antum punya perusahaan apapun, antum cari karyawannya untuk menjadi direkturnya misalnya. Dan antum tentukan, antum pilih dari yang melamar itu. Jadi bukan atas usulan orang lain, antum sendiri. Itu yang disebut top down, dari atas ke bawah. Kalau bottom up dipilih, ya. Nah, tentu saja kelemahan dan kekurangannya ada. Kalau bottom up, kelemahannya dia merasa dipilih oleh bawah, sehingga dia bertanggung jawab seolah-olah ke bawah, bukan ke atas. Padahal perusahaan itu milik antum.
Sehingga kan lucu kalau ada seorang direktur yang seharusnya memberikan motivasi semangat, misalnya ini produk kita harus dijual, tiba-tiba menggembosi nggak usah dijual, kan lucu. Mas ya, ini ya, artinya apa? Artinya memang harus top down, karena antum ya. Nah sekarang Abati akan milih itu siapa kira-kira dia. Di antara antum ini ada yang ini enggak? Ini kumpulannya, coba tolong. Ada yang berasal dari IPA 1? Nggak ada. IPA 2, IPA 1 antum? Sendirian, 2? Tunjuk tangan ya. IPA 1, IPA 2. 1 orang? IPA 2? Ya, IPA 3. 1, 2, 3, 3 orang. 3. IPA 3 ini ya? Lokalnya sini kan? Oh sana, oh ini IPA berapa? 2 sana. IPA 3, 4 banyak, 1, 2, 3, 4. IPA 5 campur ini ya. 1, 2, 3, 4 juga. IPA 6 banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. IPA 6. IPA 2, IPA 6, IPA 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sana. IPA 7 termasuk bagus ya tempoh hari dalam kepemimpinannya. IPA 8 sendiri antum? Ada. Mana lagi satu lagi mana? Sakit. Oh sakit, nggak masuk. Oh ya siap. IPA 8 bagus juga. IPA 2 ya sedang lah. Siapa ya direktur nggak ada di sini? Yang mantan direktur nggak ada. Di sana berkumpul ada 3 ya, di IPA berapa? Mantan deputi mana mantan deputi? 1, 2, 3. Mantan deputi ya, siap. Ya. Ya, oke. Mantan. Jadi semua manajer ya. Ya. Sahabat ingin singgung sedikit nih ini 1978 nih ya. Jadi Ananda memang begitu sistem pendidikan. Bedanya apa Abati dengan sekarang? Bedanya dulu ini 78 Abati masuk 83 ke perguruan tinggi, 85 Abati mengajar, udah tamat. Sarjana belum lah. Abati baru semester 3 mengajar di SMA Madya, ingat aja di Buah Batu Bandung. Bayangkan oleh antum seusia antum baru masuk ya 3 semester berganti masih muda, berhadapannya paling beda berapa tahun dengan adik-adiknya yang dengan siswa. Tapi saat itu ya karena itu sekolah swasta ya. Abati diangkat jadi wakase kesiswaan. Ya. Kesiswaan itu kan seperti sekarang antum melanggar ya sampai ke rambut lah, kaos kaki lah itu di. Tapi sekarang antum nggak akan dia paling banter rambut di ini aja set gitu semacam gitu kan seperti itu. Itu pun jangan-jangan kedepannya nggak akan ada lagi, takut ada orang tua yang datang nanti kan. Dulu bagaimana Abati? Oh ini tuh ya Allah maghfir lah, Allah maghfir ya. Sering nempeleng Abati, tempeleng. Apa Abati kesalahannya? Banyak kesalahannya. Misalnya siswa lari minggat, istilahnya minggat, naik pagar. Besoknya ditunggu itu. Kamu kemarin naik pagar? Iya. Merokok, tempeleng yang merokok. Ada juga yang coret-coret di toilet, pakai spidol, coret-coret temboknya. Jorok kata-katanya kan, jorok kata-katanya. Nah, dikumpulkan nanti, tiba-tiba ada yang tahu itu si Fulan, terus diinterogasi, ngaku tempeleng gitu.
Terus orang tuanya tahu. Terus ada yang datang ke sekolah, wah misalnya nggak ada anak. Jadi apa reaksi orang tuanya? Nyalahin anaknya. Walaupun saya ditempeleng misalnya, apa kesalahan kamu? Iya saya coret-coret. Iya itulah, ya wajar. Kalau kamu nyoret-nyoret di WC kamar kita, kamu pasti tempeleng. Terus Abati tempo hari tahun ini, kenapa Abati? Gara-gara apa ditempeleng? Itu gara-gara seperti antum. Begini, gitu. Lagi belajar begini, gitu. Yang lain lagi apa? Waktu itu ingat aja Abati pelajaran bahasa Arab. Ada yang dari keluaran kemarin di sana ada 2 orang ya, yang dari pesantren apa sih? Pesantren apa ya namanya? Aduh, sampai lupa. Ada yang dari pesantren sini? Ada, nggak ada. Di sana ada 2 perempuan di berbeda kelas ya. Itu sedang nasrib, semua rame-rame nasrib. Dorobaya dribu dorban bawa doribun wada kama dorobun. Idrib la tadrib madrobun midrobun. Duribayu dorobu atau madoribu. Wah rame sama-sama. Abati satu-satunya begini gitu kan. Ya iyalah, mancing kemarahan guru. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrimni lahu wa asnatuhu wa jannah. Sudah wafat bapak itu. Sekarang Abati benci enggak? Ini lihat Anda nih, lihat oleh Anda lihat ya. Tapi Abati tidak akan terlalu membuka ini. Cuman nampak enggak oleh Anda? Coba lihat, Abati akan buka ini. Ini namanya dislokasi tulang. Habis ditempel, keras Anda. Dislokasi tulang ini. Dislokasi tulang itu artinya dislokasi itu keluar engselnya di sini. Kalau Abati nguap, ditahan. Nguap tuh begitu. Orang enak kan, oh itu enak. Abati tahan, karena kalau nggak sakit, aduh sakit ini. Nah waktu itu dibawa oleh bapak, orang tua ke Rumah Sakit Hasan Sodikin, mau dioperasi. Setelah konsultasi dengan profesornya itu, profesor dokter ya, Pak, kata dia kepada orang tua Abati, ini anak kalau dioperasi cacatnya udah pasti, tapi sembuhnya dari celak gitu belum tentu. Jadi mikirlah orang tua, udahlah kalau gitu nggak apa-apa. Ya tapi Abati menderita ya saya sekarang. Iya kalau gitu mungkin antum berpikir bahwa Abati ini nakal. Nakal enggak? Salah iya. Begitu lapor sama orang tua. Orang tua zaman dulu Ananda. Jangan dikatakan tidak punya power. Keluarga ada yang di aparat. Ada yang di aparat. Polisi lah ya. Tapi marah ke guru enggak, misalnya ambil golok asah kita ontrong, enggak ada Ananda. Malah Abati yang disalahkan. Coba bagaimana duduk perkaranya, masih ingat aja kata-katanya begitu. Kalau sekarang istilahnya kronologisnya, ya begini Pak, waktu itu belajar ya sedang nasrib gitu kan. Terus ya saya begini nunduk gitu. Nah, ya itulah kamu salah. Enggak apa kan saya sudah hafal. Yang lain itu kan pelajaran di SD. Di SD berarti udah belajar itu. Itu kan di SMP anak baru belajar itu yang lain-lain itu. Oh jadi kamu merasa bisa? Iya. Makanya begini, berarti kamu sombong. Nah itu anak. Abati yang disalahkan oleh orang tua. Begitu dia datang lagi ke sini, gurunya, coba sekarang kamu katanya, coba tasrif, fi'il madi, doroba dengan domirnya, huwa doroba, huma doroba, hum dorobu, ya. Hiya dorobat, huma dorobata, hunna dorob,
na anta darabta, antum ma darabtum, anti darabti, antum ma darabtum, ma antunna darabtunna, ana darabtu, ana darabtu, nahnu darabna. Kok bisa kamu? Coba sekarang fi'il mudhari yansuru, nasara yansur. Huwa yansuru, huma yansurani, hum yansuruna, iya tansuru, huma tansirani, hunna yansurna, anta tansuru, antuma tansurani, antum tansuruna, anti tansurina, antuma tansurani, antunna yansurna, ana ansuru, nahnu nansuru. Senyum itu yang mempeleng Allah itu. Kok kamu bisa? Gitu kan? Iya bisa. Dalam hati bisa. Sakit kan tempeleng gitu kan dalam hati. Aduh ampun. Waktu itu belum terasa, jelek-jelek itu belum terasa waktu tempeleng. Anak-anak membela Abati sebetulnya. Ya teman-teman, bukan ya kalau sudah begini ndablek lagi apa istilah bahlul gitu kan, ya pastilah dibenci. Nah, ya punten mohon maaf juara 1 mendirikan OSIS ya, sebagai pelopor saat itu. Tapi itulah kesalahan sampai sekarang teringat dan tidak ada kebencian. Coba sekarang kalau begitu, naudzubillah. Baru disuruh belajar saja, nih Abati modalin. Wallah demi Allah. Yang kemarin antum itu ya, dulu sebelum sekitar 5 tahun ke belakang ada itu, di sini ada semuanya. Kalau antum mau kemarin ada diperlihatkan oleh Abati di sini karena sedang terbuka sekarang. Kalau bisa dibuka oleh Abati. Dulu itu Abati, ayo antum bertanya, kasih uang 100. Ayo bertanya, kasih uang 50.000, kasih uang 20. Uang-uangan ya, bukan uang betulan, tapi di print berwarna. Ada nanda. Kakak-kakak antum yang udah pada lulus. Abati itu namanya adalah model pembelajaran berbasis reward uang. Terkenal itu Ananda, Abati ciptakan itu. Dan sekarang model-model pembelajaran di kurikulum Merdeka itu udah digali lagi sekarang. Kelihatan ada permainan-permainan. Abati sudah lakukan hal-hal seperti itu Ananda. Tapi kan, ayo misalnya gini, kalau jualan gimana? Nah, antum pura-pura antum sebagai penjual ya. Nah, ini sebagai pembelinya bawa buku tuh jualan gitu. Wah, terus antum jangan langsung menerima ya. Antum wah pokoknya bertahan, antum rayu bla bla. Abati lihat. Wah, bagus ini. Pemasaran bagus walaupun nggak dibeli. Bagus, kasih uang 100. Dikumpulkan itu nilai. Nah, Abati bosan gitu loh. Itu kan ece-ece kan, uang-uangan gitu. Ya. Tanyalah sama semua guru senior. Ya. Ece-ece itu. Makanya Abati ingin yang real. Kemarin tuh real, antum produknya real, antum membuat tulisan, buku dibuat puluhan juta anak. Sampai sekarang belum kembali uangnya, puluhan juta juga belum kembali. Tapi nggak apa-apa, sebab nanti akan Abati jual, tenang aja. Insya Allah mudah-mudahan dapat untung. Cuman yang Abati heran bin aneh itu apa ya? Ya Allah, nanti akan ada materinya itu, akan ada materinya. Coba antum renungkan gitu. Apa ruginya gitu loh? Memangnya Abati minta uang dia? Antum kan enggak ya. Minta modal misalnya enggak juga. Cuman antum dilatih untuk belajar marketing gitu loh. Coba sekarang tunjuk tangan di sini yang tidak berhasil, kemudian oleh Abati tidak dikasih nilai. Nah, semuanya dikasih nilai. Yang penting ada yang tidak dikasih nilai itu yang tidak melakukan, walaupun tidak berhasil. Berapa banyak yang mengembalikan biasa saja, nggak ada pengaruh sama. Inilah bedanya belajar tahun dulu, orang tua tahun dulu dengan orang tua sekarang anak. Apakah semua? Tidak. Abati punya anak 10 di pesantren-pesantren kan semuanya. Jangankan apakah ada kasus Abati? Ada kasus. Anak Abati ada kasus, ada yang Abati tarik anaknya, tapi tidak pernah menyalahkan sekolah. Tanggal 3 Juli, belum 1 bulan, Abati ngantarkan anak tamatan SD, anak Abati perempuan, itu anak ke-8, ke pesantren Miftahul Huda Al-Musrid
Cianjur, Jawa Barat, tanggal 3. Ya, waktu Abati pulang ya Abati elus dulu. Sedih juga, ditahan, mau nangis juga ya. Terus anaknya gini aja. Ya, gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Dan tahu Abati, nasihat Abati pada dia, nak, harus istiqomah, harus betah. 1, 2. Belajar itu adalah berjuang dan berjihad. Mati pun insya Allah masuk surga. 3. Kalau kamu berbuat kesalahan dan dikasih sanksi oleh pihak sekolah, oleh pihak pesantren, Abati tidak akan bantu. Tegak. Baru aja ngomong. Kalau nggak sakit, tegak. Sakit nggak dong? Iya, tegak. Ya, nyandar aja. Kamu tidak akan Abati bantu. Wallah, Abati sampaikan itu kepada seluruh anak sebetulnya. Bahkan kalau kesalahannya parah dan kamu dikeluarkan oleh pesantren, oleh sekolah Al-Musri ini, kamu jangan datang menginjak rumah Abati lagi. Itulah antum itu akan jadi orang tua nanti. Mudah-mudahan antum lebih jernih melihat, lebih kritis ya. Jangan apalagi ya tuh remeh-temeh ya. Gimana nilai? Aduh, yang harus dipikirkan dulu gimana sikap anakku, bagaimana akhlak anakku. Nilai mah tidak sesuai. Abati tidak pernah nuntut anak untuk sampai harus ranking 1 ya harus ya. Nah, ada lah. Biarkan aja. Nah, yang ini yang kesana itu ranking 1 dari bawah malah anak Abati. Yang perempuan itu tamat SD, tapi hafalannya 6 juz. Artinya apa? Matematika segala macam itu mudah saja nantinya, tenang aja lah. Nah, gitu. Kalau Quran saja yang bahasa Arab bisa dihafal 6 juz Ananda. Itulah ya Ananda. Jadi apa Abati menyampaikan ini? 1, pesannya adalah antum udah naik ke kelas 11, udah dewasa, maka lebih dewasalah dalam bersikap dan bertindak. 2, antum ini akan jadi calon orang tua nantinya. Antum harus lebih bijaksana juga ya, karena antum akan punya anak. Abati nanti akan ada satu materi ya, satu pertemuan insya Allah. Kenapa kita wajib birrul walidain, berbakti pada orang tua? Nanti harus antum isi. Dan yang kedua, kenapa antum wajib berbuat baik kepada guru? Tinjauan filosofis, tinjauan religi, dan tinjauan ya secara rasional. Abati punya anak 10. Suruh aja Abati ngajar 1 orang. Gak usah disekolahkan. Silahkan gaji oleh siapapun Abati. Misalnya berapa? Ya jangan 300.000 atau seperti tempo hari di sini 350. Sebut sajalah misalnya 50 juta sebulan. Ajar nih anak Abati. Abati nggak sanggup. Harus ngajar matematik, bahasa Inggris, kimia, fisika, nggak sanggup. Wirausahaan, olahraga, nggak sanggup Abati. Makanya diserahkan kepada sekolah, percayakan kepada lembaga. Gitu loh, Abati kirim semuanya. Nah, ada 1 anak Abati yang di sini nih. Itu satu-satunya yang tidak di boarding school. Satu-satunya perempuan, kelas 3. Artinya kelas 9 sekarang. Kelas 9 sekarang Ananda. Perempuan. Tapi Abati setelah Abati evaluasi, wah tidak jadi. Kenapa Abati kesinikan? Karena dia masuknya pakai hafalan. Masuk pakai hafalan, ranking 1-2. Senang di kedokteran, dia udah bisa ini di akupunktur. Wah, Abati jadikan ini intelektual. Apa namanya itu
nggak akan dijadikan ulama lah, cendekiawan. Abati jadikan cendekiawan, jadi dokter misalnya. Tapi sekarang Abati berubah lagi. Ya, bulan Maret nanti akan Abati antar lagi ke pesantren. Terus bagaimana Abati kan ingin jadi dokter? Memangnya ke pesantren nggak bisa jadi dokter? Sama Ananda, ada IPA, ada IPS, ada bahasa, ada agama di pesantren. Ya, sama. Cuman Abati nggak mampu untuk mendidik akhlaknya kalau nggak di pesantren. Gitu. Apa Abati bicara ini Abati yang kesekian kali. Nggak tahu antum ingat-ingat aja lah. Suatu saat antum catat. Abati ingin wasiatkan kepada antum. Abati amanahkan kepada antum. Anak-anak antum nanti adalah cucu-cucu Abati. Abati wasiatkan kepada antum. Cukuplah antum yang sekolah ke umum yang sifatnya tidak boarding school. Karena boarding school tidak akan ada campur ikhtilaf namanya seperti ini. Laki-laki, perempuan ngelip sana, laki-laki lagi, laki-laki, perempuan ke belakang, ini perempuan, laki-laki di sana, laki perempuan, laki nggak akan ada. Memang kenapa Abati 3 hari yang lalu? Ini Pak itu ada juga yang dari sini kelihatannya, sana lari ini IPA 2 ya? Oh sana mungkin, IPA 3. Itu IPA 4 sana. Abati ngajar di IPA 6 ya, di bawah. Baru turun dari bawah, dari atas baru turun. Mau ngajar ke sana. Apa yang terjadi di sini? 3 hari yang lalu lah. Cuman Abati tidak sempat untuk merekam. Nah ini Ananda, mungkin antum kembali ke sini ya. Abati skip dulu itu. Ini direkam. Abati bicara rekam. Mungkin guru nggak ada, yang lain nggak ada. Untuk apa Abati? Ya itulah. Guru itu juga adalah manusia. Terkadang silap, terkadang salah. Kalau suatu saat ada yang mempermasalahkan, coba lihat di mana sebetulnya dan sejauh mana kesalahan itu. Tapi kami juga suka oleh Abati divideokan untuk cari kesalahan. Bukan, itu mau untuk penilaian. Wah ini dinilai bagus gitu loh. Tanggal 15 kemarin rapat guru semua, pimpinan sekolah mengatakan bahwa semua guru nanti akan dibuatkan kartu advokasi. Ada yang tahu advokasi? Ada yang tahu? Advokat apa advokat? Pengacara, advokat. Pengacara. Abati juga kaget ya. Tumben nih, ada apa ini? Tiba-tiba guru semuanya akan didaftarkan untuk perlindungan hukum. Abati belum tanya sama pimpinan, apa ini dasarnya? Nggak mungkin karena kemarin ada dengan Abati itu malah kecil aja tuh, ya kecil ada. Nggak tahu nih. Tapi jangan-jangan Abati berpikir, jangan-jangan memang semua guru terancam. Memang Abati dengar dari dulu juga. Banyak guru yang orang tuanya wah segala macam gitu loh. Mungkin inilah ya. Jadi udah berubah sekarang ini cara berpikir tuh anak-anak. Mudah-mudahan antum bisa mengikuti lah pola-pola berpikir yang lebih bijaksana seperti Abati begitu. Nggak peduli ya. Karena percaya kan gitu loh. Ya Allah nggak mau jangankan istilahnya apa? Jangan kikirlah antum ya dalam pola pikir antum. Kalau antum sekarang pun misalnya gratis, jangan pula nanti berpikir begitu, jangan Anda. Bahkan sekarang berpikirlah bagaimana saya bisa berwirausaha nanti dan memasukkan anak-anakku yang akan menuntunku ke surga, yaitu ke boarding school. Kapan Abati SD? Jangan SD, jangan. SMP mulai, SMP, SMA. 6 tahun, didik di sana. Yang Abati maksud, ini anak Abati tadi yang ada di sini, munculkan seret dari ini ke grup. Buku untuk kelas 7 sekian, buku untuk kelas 8 sekian, buku untuk kelas 9 sekian. Untuk kelas 9 kemarin, ya satu paket keseluruhan itu 1.533.000. Masih ingat Abati?
Begitu truk masuk, detik itu juga langsung abati transfer, transfer. Nah, ambil buku. Gitu loh anak-anak. Setelah itu untuk apa abati cerita ini? Ini ada, antum kalau mau lihat boleh sini. Transfer abati ada. Kemudian tiba-tiba ada guru namanya Ibu Rika. Sini MTSN andalan ya. Ada yang dari MTSN andalan keluaran? Nggak ada? Antum? Antum ya? Siap. Anak siapa antum? Antum anak siapa? Anak guru nggak di sini? Nggak. Oh nggak, karena ada yang guru di sini. Ada namanya Ibu Rika. Iya Pak, yang apa? Komite. Hah? Komite Pak. Wiki itu apa? Komite. Ah iya komite, dan abati sekarang komite juga. Abati komite ini. Ya di sana abati komite. Ya anak abati sekarang di sana. Ketik, aduh ya Allah ininya paling 150 ya apa bulanannya masih ada 150. Abati kalau bayar SPP, iya kan 150 ya, 120 macam-macam ya, ada yang semua ada. Sebulan enggak anak. Inginnya 1 tahun tapi ya nggak usah lah. 1 tahun langsung jeger 1 tahun. Begitu juga abati kemarin tanggal 3 Juli itu di pesantren Cianjur. Berikutnya ya entah tanggal 5-nya atau 6-nya di pesantren di Madiun, namanya pesantren Nurul Falah di Poncol jauh sana, Jawa Timur. Anak abati SMA di sana, baru masuk sana, ya, baru masuk perempuan juga. Semuanya rata-rata abati minimal kalau di sini agak mahal. Yang mahal abati biasa bayar setengah tahun, setengah tahun. Semua setengah tahun. Ya jutaan lah lumayan. Di sana mah langsung 1 tahun. Kadang-kadang gurunya juga heran, loh kok. Sebentar ya, maaf ya. Antum siapa nama? Akbar Gilang Pak. Siapa? Akbar Gilang Pak. Ulangi. Al-Fadilah. Akbar Pak. Akbar Fadilah. Akbar maaf ya, ini maaf sekedar ini aja. Antum kemarin orang tua antum bayar komite lah seperti ya SPP bulanan atau sekaligus? Jujur aja. Saya bulanan Pak. Iya bulanan. Nah nanti antum Akbar ya, kalau antum nanti punya anak ya nggak usah bulanan lagi, ceger setahun. Gitu, ceger 6 bulan. Ya abati uangnya memang uang masa pakai daun. Ya abati kalau makanya antum harus wirausaha. Wallah demi Allah memang abati begitu. Jeger aja setahun, ya setahun. Minimal setengah tahun. Kenapa abati nggak setahun semua? Aduh, nggak ada uangnya habis gitu. Apalah 150 coba. 150 kalau 1 tahun berarti baru 1,5 juta ditambah 1,8. Aduh, ampun. Sedangkan yang ngajar ya Allah, abati disuruh ngajar matematik, disuruh ngajar biologi, tapi abati guru biologi udah aja ajar nggak sanggup. Makanya harus berakhlak kepada guru tuh anda sekalian. Ana abdu ala man ta'allamani walau kana harfan. Aku ini adalah hamba. Kata Sayyid Ali itu akhlak yang mulia. Kepada orang yang mengajariku walaupun hanya 1 huruf. Ini mau petantang petenteng ada wah itu guru, ya Allah, berpikirlah positif thinking anak. Baik, abadi itu dengarkan bel sebetulnya. Kok nggak ada bel? Hah? Bel jam pertama maksudnya? Udah ada bel. Ya nggak kedengaran oleh abati, ya Allah. Berarti sekarang langsung dulu ini ya. Masuk ke materi, catat oleh Anda. Itu bel pertama toh. Berapa menit lagi sampai habis? Sekarang 11:11. Kita keluar 11 45 30. Oh cukup. Ayo, antum bekerja sekarang. Ya, itu pengantar yang tadi ya, pengantar. Oke. Nih, mumpung abati ingat. Ini apa ini tadi? Ini apa ini tadi? Lembaran monitoring assessment. Berupa lembaran. Minggu depan. Nih ya, minggu depan. Antum wajib. Nah, ini juga jangan jadi masalah ya, makanya abati rekam nih. Kalau dipermasalahkan gara-gara yang beginian.
Nanti fotokopi ganti. Ya berarti rekam juga, jangan sampai apa namanya, kok harus jualan gimana ya, antum fotokopi sendiri gitu loh, 1.000 perak gitu loh, yang dipermasalahkan lah. Ini juga antum wajib punya atau antum beli sendiri, yaitu map plastik. Terserah lah, yang harga 5.000 perak, yang agak keras mungkin 10.000, terserah semampunya itu ya. Untuk apa? Lembaran itu masukkan ke sini. Yang map plastik yang begini boleh. Nah ya, ada yang gini kan, ada yang gini, macam lah. Terus antum yang punya buku kuning tempo hari, masukkan juga ke sini. Itu akan digunakan betul ya, akan digunakan betul. Terus buku catatannya masuk ke sini, ya toh? Ada pensil juga, harus ada pensil, sebab nanti ada menggambar-gambar itu harus pakai pensil ya. Terus apalagi ya, apapun lah yang ada berkaitan dengan ini masuk sini. Jadi antum tinggal bawa satu ini aja gitu, set gitu kan. Oh ini ada gitu kan, lengkap untuk LKS. Nah LKS nanti ya berarti tentukan lah ya, LKS masuk sini semua ya. Oke, baik. Sekarang CP1 dulu. Bukan CP1, pembelajaran ke-1 ini. CP-nya yaitu tadi apa? Refleksi, tulis kalian tuh. Refleksi 1 tahun belajar PKWU. Dengan materi SWOT saya sangat berkesan sekali. Tadinya masih abu-abu, masih samar-samar untuk mencapai cita-cita. Setelah ada tugas itu, wah, makin jelas. Nah, itu misalnya. Atau begini. Saya sangat berkesan dengan materi marketing. Wah, saya latihan gitu. Wah, antum cerita gitu. Tapi nanti abadi akan cek, bukan dicek karena ada nanti isian juga. Antum berkesan dengan materi marketing, menjual buku antologi pantun. Tiba-tiba pas dicek jejaknya dilihat berapa menjualnya? 0. Misalnya. Kalau 0 bagaimana bisa berkesan antum? Ya. Di sana ada Yuda kemarin kalau nggak salah. Dia berkesan dengan itu. Wah, berkesan dengan itu. Pas abad ditanya, memangnya Kak antum berapa jual? Kalau nggak salah 7 dia jual. Oh iya, bagus kalau 7 ya. Oke ya, itu contoh. 3, tugas 3. Ini ada yang dari ya nama. Nama saya Nisha Sabila dari kelas 11 MIPA 2. MIPA 2 dulunya. Dulu dari mana? Dulu dari 10 MIPA 6 ada. 6, oke. 6 nih. Iya. Selama saya belajar PKWU, saya merasakan banyak sekali manfaat dan salah satunya adalah saya menjadi lebih berani dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat saya dan juga memasarkan produk hasil karya kami bersama. Pendapat, jadi lebih berani. Wira ya, berarti wira. Wira itu adalah berani, salah satunya menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat tuh maksudnya apa? Di dalam diskusi atau apa? Karena kami kan untuk membuat buku pantun ini kami bekerja bersama-sama. Dan tentu kami melakukan banyak musyawarah. Diskusi dan musyawarah. Iya. Jadi selama diskusi tersebut tidak sedikit dari kami yang menyampaikan pendapat kami. Betul. Untuk mencapai hal yang kami sepakati. Oh ya, bagus tuh. Nah, itu mahal sekali, yang gituan tuh mahal sekali. Tapi tadi dibilang juga berani memasarkan. Memasarkan berapa memang? Saya sebenarnya memasarkan 1, tapi saya kayak udah nawarin kayak semua teman-teman saya yang di SMP, di SD, gitu udah saya satu-satu gitu. Baik, jadi memang sedikit evaluasi itu target marketnya kurang tepat, ya. Teman, untung di SMP ada yang nawarkan, kan ada yang jujur ditawarkan ke kawan di sini kelas 10 beda kelas, ya dia juga bingung atau dia juga sedang nawarkan. Itu mah ece-ece istilahnya, bahasa orang mana ece-ece itu, artinya seperti bohong-bohongan gitu. Oke, antum udah betul, cuman pas keberanian antum tadi menawarkan itu target market kurang tepat. Target market kurang tepat ya. Abati bangga ada video. Seorang siswi ada videonya dikirimkan sama Abati. Seorang siswi nawarkan sama tantenya. Kaya itu tantenya itu karena rumahnya bagus itu kan. Dan wah, udah panjang lebar ditolak oleh tantenya. Ditolak. Nah, itu Abati bangga, hebat.
Jadi bukan masalah berhasilnya, tapi dia berani sama tantunya sampai dia bilang kan untuk si ade, untuk apa gitu kan gitu ke anaknya itu. Tapi tantenya bilang, aduh katanya maaf ya, tante sekarang sedang bla bla bla. Ya udah, no problem. Oke, baik, satu sudah. Sekarang laki-laki. Silakan. Ya terus. Nama. Nama saya Kevin Fadlan Abdul dari kelas 11 IPA 2. So, apa yang paling berkesan tuh? Apa manfaat? Itu bukan kesan, manfaat. Manfaat saya belajar di kelas 10 itu yang kita belajar pantun apa tuh? Oh, belajar pantunnya. Ya, terus gimana itu ceritanya? Jelaskan. Karena saya makin mengerti cara membuat pantun dengan benar. Oh gitu. Coba gimana membuat pantun yang benar itu? Ayo sebutkan. Pantun lengkap. Satu baris. Ada berapa baris? Pantun lengkap. Pantun lengkap ada 4 baris. 4 baris. Satu barisnya berapa suku kata? 12. 12 maksimal, minimal. Minimalnya 8. Terus sajaknya. AB. Boleh Ter- A. Boleh. Terus ada apa? 2 baris pertama apa? Apa? Sampiran. Terus berikutnya lagi? Iya. Oke lah, cuman antum ya mengatakan jadi bisa membuat pantun yang benar. Pas ditanya syarat membuat pantunnya masih bingung antum. Hati-hati ya. Nah sekarang itu asesmen itu begitu Ananda. Setiap siswa itu mengerjakan tugas 1, 2, 3 itu akan bisa dinilai. Ya akan bisa dinilai. Jadi nanti nggak akan ada lagi yang tiduran, nggak ada sempet. Tiduran nggak akan sempet. Sebab begitu tiduran dilihat tugasnya, udah apa belum? Tapi kalau udah, good. Nggak akan ditempeleng. Seperti Abati kan, harusnya ditanya dulu, kenapa kamu tiduran, sakit atau apa? Mungkin Abati jawab, saya sudah hafal itu. Ya walaupun udah hafal kan, antum harus sopan gitu. Gitu kalau sekarang. Kalau dulu enggak Nanda. Main tempeleng aja gitu. Dulu itu. Ya. Masih ada waktu? 5 menit, masih 2 orang. Sudah. Tadi deretan ini sudah, sekarang deretan ini. Tapi bisa saja kalau ke sana juga. Ya. Ini ke toilet. Menghindar itu. Coba sekarang. Deretan ini mana? Ini kok udah tutup bukunya. Ini aja yang masih dibuka. Ya. Ya. Oh, kalau itu pada ditutup. Nanti dibalik. Ini masih dibuka yang ditutup gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Zahia Ufairah. Ya, kenal berarti nama itu. Ya, terus. Manfaat yang saya rasakan selama 1 tahun belajar PKWU yaitu saya bisa menambah wawasan tentang marketing atau penjualan salah satu karya siswa-siswi SMA 8 Pekanbaru yaitu buku pantun. Alhamdulillah saya dapat menjual 3 buku pantun. Dan saya dilatih untuk bertanggung jawab seperti mendapatkan jabatan sebagai manajer marketing. Oke, berarti ruang lingkupnya dengan itu ya. Jadi merasa apa tadi yang pertama latihan marketing ya, satu. Yang kedua apa tadi tanggung jawab ya. Ya. Manajer apa? Manajer marketing apa? Manajer marketing. Manajer berapa menjual? 3. Manajer marketing 30 harus. Oke, baik. Thank you. Bagus. Itu yang dirasakan. Itu betul, itu pasti. Sekarang deretan ini. Karena tadi udah di sini perempuan, saya laki-laki. Ya, laki-laki ya. Laki-laki. Paling depan aja lah antum. Hah? Hah? Belum siap. Apa? Belum siap. Belum siap. Nah, inilah Ananda, nanti itu dengan sistem apa namanya? Lembar monitoring assessment nggak ada lagi. Kalau belum siap di sini dikerjakan di rumah. Kapan dikumpulkannya nanti malam? Enggak, 3 hari ya berarti kasih waktu.
Karena dia belum siap, kita ucapkan hamdalah saja. Alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.